Bayangkan, demi uang ratusan juta, kamu harus menikah dengan seorang pria asing yang bahkan belum pernah kamu temui sebelumnya. Dan di malam pertama, dia memintamu melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan seumur hidupmu. Inilah kisahku, yang sampai sekarang, setiap kali kuingat, bulu kuduku masih berdiri. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Kali ini aku akan membagikan kisah nyata yang terjadi padaku di tanah Arab. Namaku Rina dari Tasikmalaya, dan cerita ini mengubah hidupku selamanya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aku mulai ceritanya. Hari itu matahari Tasikmalaya terasa terik sekali. Aku duduk di kursi kasir butik, menatap jam dinding yang seakan berjalan lambat. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja di butik ini, gajinya tak pernah lebih dari cukup untuk makan dan membayar kontrakan. Kadang, kalau ada kebutuhan mendesak, aku harus meminjam dari teman atau saudara. Sebenarnya aku sudah lelah, tapi aku tak punya pilihan lain. Sore itu, saat aku sedang merapikan tumpukan baju di etalase, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku sedikit terkejut. Maya, teman SMA yang sudah lama tak pernah menghubungiku. Rin, apa kabar? Lagi sibuk enggak? Suaranya terdengar ramah, tapi ada nada hati-hati di baliknya. Kami berbincang sebentar, membicarakan hal-hal biasa. Lalu tiba-tiba, ia mengucapkan kalimat yang membuat tanganku hampir menjatuhkan hanger baju yang sedang kupegang. Rin, aku ada tawaran buat kamu. Ini serius. Nikah siri sama Sultan Arab. Gajinya 250 juta per bulan. Aku terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Maya, kamu bercanda, kan? Tanyaku setengah tertawa. Tidak, aku serius. Dia orang baik, katanya cuma butuh pendamping. Nggak ribet, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalau kamu mau, aku bisa atur pertemuan. Aku berusaha tertawa untuk meredakan keteganganku, tapi di dalam hati, pikiranku sudah berlari jauh. 250 juta per bulan, jumlah yang bahkan tak pernah kubayangkan akan kumiliki. Dengan uang itu, aku bisa melunasi hutang orang tua, membangun rumah, bahkan membuka usaha sendiri. Hidupku bisa berubah total. Namun, di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan besar muncul di kepalaku. Kenapa harus aku? Siapa orang ini sebenarnya? Dan apa maksudnya? Syarat-syarat tertentu itu? Sepulang kerja, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di sebuah warung kopi di pojok jalan, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Dalam hati, aku menimbang semua kemungkinan, antara mimpi indah dan mimpi buruk. Tawaran itu seperti pintu emas yang terbuka, tapi aku tidak tahu apakah di baliknya ada taman indah atau jurang yang gelap. Malam itu, aku mencoba tidur, tapi sulit sekali memejamkan mata. Bayangan uang ratusan juta dan kehidupan mewah terus mengganggu pikiranku. Tapi begitu aku hampir yakin untuk menerimanya, ada rasa takut yang menyelusup. Perasaan bahwa keputusan ini mungkin akan membawaku ke dunia yang sama sekali tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan disitulah aku sadar, hidupku mungkin akan berubah selamanya. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Mungkin karena semalaman tak bisa tidur, pikiranku dipenuhi hitungan-hitungan uang, bayangan kehidupan baru, dan rasa penasaran yang makin menggigit. Saat menatap pantulan wajahku di cermin kamar, aku sadar, ini bukan sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah jalan yang bisa mengubah segalanya, baik atau buruk. Sekitar pukul 10 pagi, Maya kembali menghubungiku. Rin, gimana? Aku perlu jawaban cepat, soalnya orangnya cuma di sini seminggu, katanya. Aku menarik napas panjang. Kalau aku setuju, apa yang harus aku lakukan? Besok kamu ketemu dia. Nggak usah khawatir, tempatnya aman.
Dia mau bicara langsung, jelasin semua syaratnya. Hatiku berdebar tak karuan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali membayangkan angka 250 juta, rasa takutku sedikit demi sedikit kalah oleh rasa ingin tahu. Di satu sisi, ada suara kecil yang berbisik bahwa ini bisa berbahaya, tapi di sisi lain, ada suara lebih keras yang berkata bahwa aku mungkin tak akan pernah mendapat kesempatan sebesar ini lagi seumur hidup. Esoknya, aku bertemu dengannya lewat panggilan video terlebih dahulu. Di layar, muncul seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Kulitnya sawo matang dengan janggut hitam rapi, sorot matanya tajam tapi tak terlihat kasar. Ia memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia yang patah-patah, hasil dari pernah berbisnis di Jakarta bertahun-tahun lalu. Aku ingin kamu jadi istri, tapi nikah siri saja. Aku akan kasih semua yang kamu butuh. Rumah, uang, perhiasan. Tapi, ia berhenti sebentar, lalu menatapku lurus. Ada satu syarat di malam pertama. Harus kamu lakukan, atau semua batal. Aku menelan ludah. Syaratnya, apa? Tanyaku pelan. Itu akan aku jelaskan nanti, saat kita sudah menikah. Sekarang, kamu hanya perlu percaya padaku. Jawabnya, suaranya berat tapi tenang. Maya yang duduk di sampingku memberi isyarat agar aku mengangguk saja. Dan entah karena tekanan situasi, atau memang aku sudah setengah tergoda oleh bayangan kemewahan, akhirnya aku berkata, "Baik, aku setuju." Hanya beberapa jam setelah panggilan itu, segala persiapan dilakukan dengan cepat. Tiket pesawat, dokumen, bahkan pakaian baru semuanya diurus oleh asistennya. Aku merasa seperti sedang berjalan di jalur cepat menuju kehidupan baru. Tapi di lubuk hati, ada kegelisahan yang belum mau pergi. Malam sebelum keberangkatan, aku memandang keluar jendela kamar kontrakan. Lampu-lampu kota berkedip pelan, seakan ikut mengantarku pada perjalanan yang entah akan berakhir di mana. Aku tahu, keputusanku ini bukan sekadar tentang uang, tapi juga tentang keberanian menghadapi hal-hal yang belum pernah aku mengerti sebelumnya. Aku belum tahu bahwa satu syarat misterius itu akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Subuh itu, aku berangkat ke bandara ditemani Maya. Udara pagi masih dingin, tapi jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti mimpi. Dalam waktu kurang dari seminggu sejak tawaran itu datang, aku sudah meninggalkan Tasikmalaya menuju tanah asing yang hanya pernah kulihat di televisi. Penerbangan memakan waktu belasan jam. Sepanjang perjalanan, aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat wajah Sultan itu di layar video call. Terutama tatapannya saat menyebut syarat malam pertama. Aku mencoba mengusir bayangan itu, tapi semakin dicoba, semakin jelas terngiang di kepala. Sesampainya di Bandara Riyadh, udara panas menyambutku. Langit begitu cerah, tapi suhunya menusuk kulit. Seorang pria tinggi berjas hitam menunggu di pintu kedatangan, memegang papan bertuliskan namaku. "Miss Rina?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. Ia segera mengambil koperku dan membawaku ke sebuah mobil SUV hitam mengilap. Interiornya mewah, kulit asli, wangi parfum mahal, dan pendingin udara yang membuatku sedikit lega. Perjalanan menuju rumahnya memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, aku terpesona melihat gedung-gedung tinggi bercampur dengan pasar tradisional, orang-orang berbusana gamis, dan aroma rempah yang kadang tercium lewat ventilasi mobil. Namun, di balik rasa kagum itu, ada rasa was-was yang tak mau pergi. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi. Saat gerbang terbuka, aku terpaku. Rumah itu lebih pantas disebut istana. Pilar-pilar besar menjulang, lantai halaman dari marmer putih yang berkilau, dan taman luas dengan air mancur di tengahnya. Aku bahkan tak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di tempat seperti ini. Sultan itu sudah menungguku di pintu masuk. Ia mengenakan jubah putih panjang dan sorban rapi.
Wajahnya terlihat lebih berwibawa dibanding saat di video call. "Selamat datang," katanya singkat dalam bahasa Indonesia terbata-bata. Aku menunduk sedikit, mencoba tersenyum. Pernikahan siri kami berlangsung sore itu juga. Tak ada pesta mewah, hanya beberapa kerabat dekat dan seorang penghulu lokal. Semuanya berlangsung cepat, seolah mereka sudah terbiasa dengan proses ini. Setelah akad selesai, aku resmi menjadi istrinya, setidaknya di atas kertas agama. Malam itu, aku mendapat kamar besar di lantai atas. Ranjang king size dengan spray sutra, lampu kristal yang berkilau, dan balkon yang menghadap kota. Seharusnya aku merasa seperti putri raja. Tapi di hatiku, justru ada ketegangan yang semakin pekat. Aku teringat ucapannya di awal, ada satu syarat di malam pertama. Dan kini, malam itu hanya tinggal hitungan jam. Jarum jam di dinding kamar perlahan bergerak mendekati angka 10 malam. Udara di kamar sebenarnya sejuk, tapi telapak tanganku terasa dingin berkeringat. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur sutra yang sudah disiapkan pelayan. Jantungku berdegup kencang setiap kali terdengar suara langkah di luar pintu. Lalu, suara ketukan terdengar. Perlahan, pintu terbuka. Sultan masuk dengan langkah mantap. Ia mengenakan jubah hitam berbordir emas, berbeda dari penampilannya tadi siang. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu berukir rumit. Kotak itu tampak tua, dengan warna coklat gelap dan aroma khas kayu yang bercampur wangi rempah. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan kotak itu di meja rendah di dekat ranjang. Kemudian, dengan gerakan hati-hati, ia membukanya. Dari dalam, ia mengeluarkan gulungan kain putih panjang, sebuah kendi kecil berwarna perak, dan mangkuk kaca yang tampaknya berisi cairan berwarna kemerahan. "Ini tradisi keluarga," katanya pelan, suaranya berat. "Setiap memulai pernikahan, kami harus memanggil restu leluhur. Tanpa itu, pernikahan tidak akan mendapat keberkahan." Aku hanya mengangguk kaku, meskipun pikiranku penuh pertanyaan. Ia kemudian meminta aku berdiri di tengah ruangan, tepat di atas sebuah karpet bermotif rumit yang sebelumnya tidak ada di kamar. Sepertinya sudah diletakkan pelayan saat aku bersiap. Ia mulai mengelilingiku 3 kali sambil melantunkan doa dalam bahasa Arab yang cepat dan dalam. Suaranya menggema di kamar yang hening. Setiap kali ia melewatiku, aku bisa mencium aroma cairan dari kendi yang dibawanya. Wangi bunga bercampur sesuatu yang samar membuat kepalaku sedikit pening. Tiba-tiba, ia memercikkan cairan itu ke kakiku. Dingin menusuk kulit, membuatku refleks mundur setapak. Tapi ia menatapku dengan sorot mata tajam, seolah berkata, "Jangan bergerak." Kemudian ia mengambil mangkuk kaca berisi cairan merah dan menawarkannya padaku. "Minum sedikit. Itu tanda penerimaan." Aku menatap cairan itu ragu. Warnanya pekat, dan baunya manis aneh. Tapi aku tahu, menolak mungkin akan membuat situasi berbahaya. Dengan tangan gemetar, aku meneguk sedikit. Rasanya manis di awal, tapi kemudian meninggalkan sensasi panas yang merayap dari tenggorokan ke dada. Kepalaku mulai terasa berat, dan pandanganku sedikit kabur. Sultan menatapku puas, lalu berkata lirih, "Sekarang, roh leluhurku tahu bahwa kau adalah milikku." Malam itu belum berakhir, dan aku tahu, bagian tersulit dari syarat ini baru saja dimulai. Cairan merah yang baru saja kuteguk meninggalkan rasa panas yang perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Detak jantungku terasa tak beraturan. Aku mencoba menarik napas dalam, tapi udara yang masuk seperti lebih berat dari biasanya. Pandanganku mulai berkunang-kunang, membuatku harus berpegangan pada tiang ranjang agar tidak jatuh. Sultan duduk di kursi besar di sudut kamar. Matanya menatapku dengan tajam namun tenang, seolah ia sedang menilai sesuatu yang tak bisa kulihat. Tangannya menggenggam tasbih besar. Jemarinya bergerak cepat di setiap butirnya sambil melafalkan doa yang entah apa artinya. "Apa yang baru saja aku minum?" tanyaku dengan suara serak. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab pelan,
Itu ramuan keluarga. Campuran bunga mawar gurun, madu langka, dan sesuatu yang hanya diketahui para penjaga tradisi. Fungsinya untuk membuka gerbang restu leluhur. Kalimat terakhirnya membuat tengkukku merinding. Membuka gerbang, ucapku, mencoba mencerna maksudnya. Ya, leluhurku percaya, setiap pasangan yang menikah harus melewati ritual ini. Jika roh leluhur menerima, maka rumah tangga akan penuh rezeki dan terlindung dari bahaya. Tapi jika menolak, semua akan hancur. Ia bangkit dari kursinya, mendekat, lalu mengambil kain putih panjang dari kotak kayu tadi. Kain itu ia lilitkan perlahan di pergelangan tanganku, seolah mengikatnya dengan pola tertentu. Ini tanda pengikat, tidak hanya antara kau dan aku, tapi juga antara kita dengan mereka, bisiknya. Aku merasa campuran antara takut dan bingung. Di satu sisi, ada rasa hormat pada tradisi orang lain. Tapi di sisi lain, caranya mengucapkan kata "mereka" membuat bulu kuduku berdiri. Siapa sebenarnya yang dimaksud? Ritual berlanjut dengan ia mengajakku berdiri menghadap balkon. Di luar, langit malam riat gelap tanpa bintang. Ia mengangkat tangannya tinggi, melantunkan doa dengan nada yang semakin meninggi, lalu menunduk di hadapanku, menatap dalam-dalam. Mulai malam ini, kamu tidak hanya menjadi istriku, kamu juga menjadi bagian dari warisan yang tak boleh kau hianati. Tubuhku lemas, bukan hanya karena pengaruh ramuan itu, tapi juga karena kata-katanya. Aku tak tahu apakah yang ia sebut sebagai warisan itu sebuah berkah atau kutukan. Aku terbangun dengan kepala berat. Cahaya matahari yang menembus tirai terasa menyilaukan mata, membuatku harus memejamkan sebentar. Tubuhku masih lemas, seperti habis melakukan perjalanan jauh atau begadang semalaman. Namun, ingatan tentang malam tadi kembali perlahan. Kotak kayu, cairan merah, doa yang berulang-ulang, dan kata-kata Sultan yang terus terngiang di telingaku. Di meja di samping ranjang, kulihat tumpukan uang tunai, rapi terikat dalam bundelan tebal, dan sebuah kotak perhiasan berisi kalung emas besar. Di sampingnya ada secari kertas bertuliskan dalam bahasa Indonesia patah-patah. Untuk istri tercinta. Ini tanda awal. Rezekimu sudah mulai mengalir. Aku menatap hadiah itu tanpa menyentuhnya. Bukan karena tidak menginginkannya, tapi karena masih mencoba memahami maksud dari semua yang terjadi. Mengapa setiap sentuhan, tatapan, dan kata-katanya terasa seperti memiliki beban makna yang lebih dari sekadar pernikahan biasa? Saat aku sedang memandangi barang-barang itu, pintu kamar terbuka. Sultan masuk, kali ini mengenakan jubah putih polos. Senyumnya hangat, tapi sorot matanya tetap sama, dalam dan penuh rahasia. Kamu sudah menjadi bagian dari keluargaku, katanya sambil duduk di kursi dekat ranjang. Mulai sekarang, setiap malam kita akan melakukan ritual itu. Jangan khawatir, kamu akan terbiasa. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa takut yang masih mengendap. Tapi hatiku berteriak, ritual itu bukan sekadar tradisi biasa. Ada sesuatu di baliknya yang tak pernah ia jelaskan secara penuh. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan aneh. Setiap kali ritual dilakukan, tubuhku terasa ringan esok paginya, dan rezeki benar-benar mengalir deras. Kiriman uang masuk rekening keluargaku di Indonesia, bahkan tanpa aku memintanya. Barang-barang mewah datang silih berganti. Tapi bersamaan dengan itu, ada mimpi-mimpi aneh yang menghantui tidurku. Bayangan orang-orang bersorban hitam berdiri melingkari aku dan Sultan, melantunkan doa dengan suara yang sama seperti malam pertama itu. Aku tak tahu apakah semua ini adalah keberkahan, atau justru awal dari sebuah perjanjian yang tak bisa kutarik kembali. Yang jelas, sejak malam pertama itu, hidupku tak pernah lagi sama. Dan hingga sekarang, setiap kali aku memandang cincin di jariku, aku bertanya dalam hati, apakah aku istri, atau hanya bagian dari sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan? Itulah kisahku. Menikah siri demi 250 juta per bulan.
namun harus menjalani ritual aneh yang sampai kini masih menjadi misteri dalam hidupku. Apakah itu hanya tradisi? Atau ada rahasia lain yang tak terungkap? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari cobaan yang tak sanggup kalian pikul.